Oke, selamat malam semua orang. Jadi ini sebenarnya cuma video eksplanasi dari video dokumentasi dari apa yang aku dan Adam lakuin selama liburan ini. Jadi kita di sini tuh ingin mencoba latihan untuk membiasakan diri untuk mendesain dan juga membiasakan diri untuk mengasah kemampuan kita. Dan di sini fokusnya berbeda dan kita coba untuk mengcover satu sama lain pada suatu project brief gitu. Di sini brief dari project yang kita garap itu dari salah satu akun Instagram yang memang biasanya aku sama Adam buat sebagai latihan, namanya Brief Corp. Nah, salah satu brief yang sedang kami garap itu namanya brand Candy. Lebih jelasnya mari kita buka untuk final konsepnya. Nah, sebelumnya aku sama Adam kita udah meeting untuk konsepting yang kita inisiasikan, dan dari kedua ide kita compile menjadi satu. Kita jatuh pada kesimpulan pendekatan emosional yang relatif sama, tapi kita punya pendekatan visual yang sedikit berbeda. Mungkin sedikit penjelasan dulu untuk brand Candy itu sendiri. Jadi Candy ini brand parfum. Terinspirasi memang dari permen, fragrant brand for most girl who wear scents like a statement. Ini perlu digarisbawahi, bagaimana brand ini tuh ingin menciptakan rasa ke audiensnya. Nah, dari situ itu perlu digarisbawahi, karena statement emosional audiens nanti juga akan jatuh pada bagaimana kita mengapproach visual yang ada. Simpelnya kita punya brand idea You Are As Sweet As Candy karena kita mau audiens itu tuh merasakan bahwa karakter mereka tuh teramplifikasi. Itulah kenapa pendekatan psikologis kita karakter amplification ini akan diterapkan pada penerapan gaya bahasa dan juga nomenklatur yang akan dipakai pada beberapa seri-series gitu. Pada seri-series kita akan penamaannya juga dari kita, pokoknya semua kreatif dari kita, dan nomenklatur itu didasari oleh karakter amplification. Pendekatannya seperti itu. You Are As Sweet As Candy, main brand idea, dan beberapa kata seperti what I praise, what I say, I found myself, Candy is my statement, to smell like me. Itu adalah beberapa turunan dari brand idea tersebut, supaya kita lebih paham lah seperti apa sih psychology state dari konsumen ketika berhadapan dengan produk ini, seperti itu. Lalu ini adalah karakterisasi dari brand itu, pastinya sweet, honest, and apologetic. Dari ketiga itu kita compilekan, dan dari ketiga keyword tersebut kita juga turunkan lagi ke key visual yang kita bawakan, ada di paragraf yang kedua. Lalu ini visual strategi dari Adam, dia ngeriset dari brand Humans, salah satu brand parfum lokal yang sangat bagus dengan gaya mereka berstorytelling soal produknya, seperti itu. Oke. Lalu ini stylescape yang sudah dikumpulkan sedikit saja karena ya kita sebenarnya udah ada pandangan gitu loh. Simple GSM ini cuma mengandung beberapa manual atau aturan dalam penggunaan grafisnya, not much, sedikit saja. Lalu dari situ rencananya kita akan selesai tidak menurut deadline karena kita mulai agak telat juga. But here's the thing ya, dari project ini
aku dan Adam, kita berusaha untuk bagaimana bisa kerja sebagai tim dalam suatu project. Because honestly, aku dan Adam kita sudah mengerjakan banyak project desain masing-masing, dan bagaimana kita bisa mengerjakan suatu project berbarengan dengan smooth. Nah, itu yang sedang kita pelajari. Jadi sebenarnya poin besarnya dari proses ini bukanlah hasilnya, tapi bagaimana kita memanage projectnya. Which is, I still learn. I don't know about him, but I still learn. So, itulah tujuan kita memulai project ini. Gitu. Halo bro, Mas, lagi ngapain Mas? Lagi eksperimen pakai opal buat ngebantu desain. Nggak tahu ini nanti outputnya gimana, kita coba dulu aja. Kalau misalnya bagus bisa dimanfaatkan, kalau jelek ya kita coba refinement atau mungkin buat manual. Oke, berarti ini penggunaan AI di desain grafisnya Mas ya? Ya, mari kita coba dulu. Iya, sesuai dengan kata Wakil Presiden kita ya Mas ya? Manfaatkan AI, pakai AI. Iya, betul. Nah, cuma ini kita sebagai graphic designer kita nggak boleh terus menolak zaman ya, yang namanya perkembangan AI akan terus berkembang. Dan kalau misalnya bisa memudahkan, kenapa tidak kan? Kita nggak pakai AI secara mentah-mentah, kita hanya membantu untuk concepting, prototyping, dan lain sebagainya. Oke, semangat Mas. Ya. Oke guys, update dari aku. Jadi ini beberapa mockup ya aku lagi buat ini. Dan ini salah satunya yang fully image generated. So seperti apa kata Adam ya. Jadi memang sebagai pekerja kreatif juga kita nggak usah kolot-kolot amat lah sama AI ini. Kita gunain ya. Jadi di sini kita ada prompt awalannya. Nah ini. So ada promptnya, simple as that. Terus kita ada beberapa referensi untuk mockup itu sendiri, dia mau seperti apa nantinya. Pastinya harus ada objeknya, lalu ada referensi posenya, lalu ada elemen-elemen yang memang mau dimasukkan. Nah dari situ jadilah ini ya. Tapi kan AI bodoh ya guys, AI bodoh. Kenapa ada kode warna di sini ya? Diganti warna hijau muda. Nah ini buat apa gitu? Ini buat apa? Nah, jadi memang karena AI masih tolol ya kan. Jadinya ya kita edit sendiri lah. Kita juga harus punya skill guys. Penggunaan AI itu nggak semena-mena supaya kalian gak usah ngerjain apapun, tapi supaya kalian bisa mempercepat kerja. Nah, tadi kan kita masih punya itu tuh cuma kayak tangan dengan produknya doang. Nah, di sini aku mau memang temanya itu dia itu yang colorful, terus dia punya backgroundnya memang bunga-bunga seperti itu. Terus juga kakinya. Nah, pastinya kita juga akan generate image di sini. Nah, dengan ya prompt awalan itu nggak terlalu ribet dan nggak usah dipakein referensi juga, karena dari aku tidak punya bayangan spesifik harus seperti apa. At least dengan keyword ini seharusnya si AI image generative-nya sudah bisa lah, dan ya sesuai dengan kemauanku dengan lighting dan sebagainya macamnya. Terus aku mau nih, dia kan top down view. Nah biar realistik kita tambahin kaki. Nah tapi kita kan harus be more specific ya guys. Jadi pertama ada referensi untuk angle dari fotonya. Angle fotonya seperti ini. Lalu aku tambahin dengan referensi pakaiannya. Referensi pakaiannya seperti ini. Nah sebenarnya ini tidak terlalu spesifik dari angle tertentu, tapi aku mau tuh memang dari warnanya, segi warna seperti ini, ada kuning untuk celananya, lalu merah untuk sepatunya, and
Ya, it is what it is. Dan karena itu di sini kita edit lagi guys. Pertama untuk gimana cara kita bisa ngeblend antara si bunga-bunga dengan rumput yang di kaki, karena bisa kita lihat memang far different ya, far different. Di sini pakai masking tentunya, pakai masking, lalu juga kita shifting warna dan juga kontras di sini sehingga dia warnanya lebih menyatu guys gitu. Dan next kita akan taruh untuk desain mockup produknya di sini. Oke, thank you. Oke, dan kita sudah ada di akhir dari proses mockup. Aduh, asli. A few challenges occur. Salah satunya adalah karena aku belajar software baru, Affinity ya. Gue belajar gimana caranya smart object kayak di Photoshop, which is sangat-sangat berbeda, jauh lebih ribet, but at least I figure it out. Di sini kita ada empat desainnya. Gokil, kataku sih gokil. Bukan desainnya masih meh lah. Tapi ini generative image-nya gokil kataku. Ini mockup oke banget sih. Dia halus, terus editingnya seamless. As you can see, although kalau terlalu di zoom mungkin sudah kelihatan bahwa ini maskingan, but siapa yang akan ngezoom itu kecuali aku. Nah, jadi ini mockup gokil. Desainnya sangat bisa diterima sama akal ya. Jadi kayak oh iya, itu tuh ada di environment itu, dia tuh nggak keluar dari dunia itu loh gitu. Jadi mockup yang bagus adalah mockup yang terlihat real ya. Dan ini juga tadi ketemu salah satu tool yang paling sering aku gunain di Photoshop, yaitu pengaturan apa sih namanya, pokoknya di masking terus ada logo gerigi. Nah itu biasanya kalau di Photoshop tuh diklik 2 kali di layernya. Kalau ini beda, barusan ketemu karena aku nonton tutorial. Terima kasih YouTube. Jadi gitu guys, mantap sekali salah satu mockupnya. Ada beberapa mockup lagi, tapi kalian lihat aja di Behance atau di postingan yang setelahnya ini. Kayaknya bakal di-upload sih, nggak tahu juga. Did you know the expression enough is enough? Yeah, I think I'm enough with this. This is 2 a.m. in the morning. Yeah. Ngerjain ini dari jam 1 siang. Just finished. It means 2 things. One, I am so invested in this project. And 2, gue gak jago-jago amat ya, karena orang jago gak akan menghabiskan waktu 12 jam lebih cuma buat ngerjain ini doang. I mean, puas dengan hasilnya. It is as smooth as I imagine it would be. Jadi ya sesuai dengan ekspektasi. But just 13 hours. Ya of course karena banyak aset yang baru dibuat, seperti karakternya ini AI of course, tentunya dengan refinement. Lalu untuk backgroundnya juga itu juga baru buat. So yeah,
belajar banyak soal prototype di Figma yang ternyata sangat-sangat banyak untuk dipelajari. Dan intinya mah udah 2:30 tidur ya. Selamat malam.